Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Nina Fadila Hermanto dari kelas 2023B. Pada video kali ini saya akan membahas sebuah teori, yaitu teori sosiologi sastra. Langsung saja kita masuk kepada pengertiannya. Sosiologi sastra berasal dari kata sosiologi dan sastra. Sastra merupakan pencerminan masyarakat melalui karya sastra. Seorang pengarang mengungkapkan problema kehidupan. Karya sastra menerima pengaruh dari masyarakat dan sekaligus mampu memberi pengaruh terhadap masyarakat. Sosiologi dapat diartikan sebagai ilmu atau pengetahuan yang sistematis tentang kehidupan berkelompok manusia dalam hubungannya dengan manusia-manusia lainnya yang secara umum disebut masyarakat. Dari sosiologi sastra itu sendiri, ada 3 tipe perhatian yang dapat dilakukan oleh kritikus atau penulis, yaitu yang pertama, penulis dengan lingkungan budaya tempat ia tinggal, yang kedua, karya dengan kondisi sosial yang direfleksikan di dalamnya, dan yang ketiga, audien atau pembaca. Sejumlah definisi mengenai sosiologi sastra yang perlu dipertimbangkan dalam rangka menemukan objektivitas hubungan antara karya sastra dengan masyarakat. Yang pertama yaitu pemahaman terhadap karya sastra dengan pertimbangan aspek kemasyarakatannya. Yang kedua, pemahaman terhadap totalitas karya yang disertai dengan aspek kemasyarakat yang terkandung di dalamnya. Yang ketiga, pemahaman terhadap karya sastra sekaligus hubungannya dengan masyarakat yang melatar belakanginya. Yang keempat, sosiologi sastra adalah hubungan dua arah atau dialektik antara sastra dengan masyarakat. Dan yang terakhir, yang kelima, sosiologi sastra berusaha menemukan kualitas interdependensi antara sastra dengan masyarakat. Selanjutnya yaitu fungsi sosial sastra. Dalam hal ini, ada 2 hal yang harus diperhatikan, yaitu yang pertama, sudut pandang ekstrim kaum romantik yang menganggap sastra sama derajatnya dengan karya pendeta atau nabi. Karena itu, sastra harus berfungsi sebagai pembaharu dan perombak sastra sebagai penghibur saja. Dan yang kedua, yaitu sastra harus mengajarkan sesuatu dengan cara menghibur. Selanjutnya, saya akan mengkaji teori sosiologi sastra pada puisi Tanah dan Air Bangsa Tanpa Jiwa, karya Friherty. Pada bait pertama, si penulis seolah sedang menggambarkan tentang kesedihan, di mana kondisi suatu bangsa sedang tidak stabil, sedang bersedih. Seorang anak bangsa atau rakyat kecil yang lahir dan hidup dari kepiluan bangsanya sendiri di tanah airnya sendiri. Dan jika dianalisis dengan menggunakan pendekatan sosiologi, maka termasuk dalam sastra sebagai cermin masyarakat. Maksudnya yaitu seberapa jauh sastra dapat dianggap cermin keadaan masyarakat menurut pengklasifikasian Welek dan Warren. Pada bait kedua, penggambaran tentang lika-liku kehidupan yang dialami ini, jika dihadapkan dengan konteks latar belakang si pengarang, maka ini kaitannya dengan bahwa pengarang adalah warga masyarakat biasa. Ia dapat dipelajari sebagai makhluk sosial. Perasaan yang sedang dialami oleh rakyat ketika itu dapat disampaikan dan diwakilkan oleh si pengarang dalam bentuk karya sastra. Pada bait ketiga, kita dihadapkan dengan pemahaman terhadap karya sastra itu sendiri dengan pertimbangan aspek kemasyarakatannya. Seperti yang kita tahu, bahwa kondisi yang nyata dialami oleh rakyat kecil sangatlah memprihatinkan. Ini terlihat pada kutipan, kita buka aksara, kita buka tanda-tanda, tak mampu lagi membaca, tak lagi bisa merasa, bahkan tak mau lagi meraba. Di mana Abrams menulis bahwa dari sosiologi sastra meliputi 3 tipe dan salah satunya ialah sebuah karya sastra dengan kondisi sosial itu harus direfleksikan di dalamnya. Pada bait terakhir, perasaan marah, kecewa dan kekecewaan mulai dirasakan ketika si pengarang melupakan pada bait semua itu, ya semua saja milik penguasa tanpa jiwa, milik penguasa tanpa rasa, di tengah rakyat yang melata oleh lapar dahaga yang merana. Sebuah penggambaran bahwa pada saat itu, mungkin sistem pemerintahan yang berlangsung tidak begitu memuaskan dan dirasa tidak berjalan dengan baik, yang kemudian menjadi persoalan umum dan biasa dirasakan oleh rakyat kecil. Si pengarang mencoba untuk memasalahkan pembaca dan dampak sosial karya sastra, di mana pengarang dipengaruhi dan mempengaruhi masyarakat. Karena seni tidak hanya meniru kehidupan, tetapi juga membentuknya. Banyak orang meniru gaya hidup tokoh-tokoh dunia rekaan dan diterapkannya dalam kehidupannya. Itu
Itulah tadi materi yang dapat saya paparkan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Sampai jumpa.